Hi everyone. It's been a very long time not taking new episode podcast in Narazer. It's been a year, 2023. Never posting or never uploading any new podcast episode in Narazer. So something that I did not want to, but that's a fact. And 2023 has been passed, and now we are here in the 2024. Sungguh disayangkan gue tidak bisa menyempatkan melanjutkan konten podcast di Narazer Podcast di 2023, dan kali ini gue mencoba memecahkan telur kembali di 2024. Sekarang di awal Februari, hari dimana gue taking podcast ini di tanggal 11 Februari, hari Minggu. Jadi akhirnya satu sisi senang gue bisa taking podcast lagi. Di sisi lain ya gue agak sedih gitu, karena ya nggak bisa gitu ya untuk bikin episode baru gitu di tahun lalu gitu, dan ya terakhir di November 2022 ya gitu. Jadi for everyone who waiting my new or fresh content in 2023, I'm very sorry. I apologize to you guys if you're waiting and there's none new upload from me gitu. Dan saat ini mungkin yang penting gue bikin dulu lah ya gitu ya. Apakah durasinya panjang atau pendek ya we'll see gitu nanti. Tapi yang pasti banyak banget yang pengen gue cerita, banyak banget yang pengen gue ungkapkan di Narazer Podcast buat semua pendengar gitu ya. Dan ternyata setelah gue lihat, gue kan selama ini podcast itu kan pakai Anchor.fm, dan setahun itu banyak perubahan juga, major change. Sekarang Anchor.fm itu udah berubah menjadi Spotify for podcaster, karena Spotify akuisisi Anchor dari 2020 something gitu ya, 2021 atau 2020, lupa ya gue ya. Jadi ya untungnya layoutnya, UI-nya masih mirip, cuman beda judul aja gitu ya. So apa yang mau gue ceritakan, mungkin banyak. Salah satunya mungkin yang pertama pengen gue omongin adalah soal apa ya, ini topiknya agak sedikit berat, tapi gue mencoba bikin ini jadi hal yang ringan lah ya. Gue coba untuk bikin sesuatu ini, topik yang mungkin terbilang agak berat ini jadi sesuatu yang renyah atau enak untuk siapapun konsumsi ya, yaitu tentang diaspora, tentang bagaimana pengaruh orang-orang Indonesia di dunia gitu ya, sejauh apa gitu ya, dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, orang-orang Indonesia supaya bisa mempengaruhi dunia gitu ya, mempengaruhi mungkin Asia Tenggara, Asia Pasifik, sampai ke belahan bumi lainnya kayak Amerika, Eropa, Jepang gitu ya. Atau ya itulah. Mungkin kalau yang benar-benar kenal Indonesia paling cuma negara-negara tetangga kita ya di Asia Tenggara dan Australia gitu. Karena Australia aja juga ada pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Kayak Chris Hemsworth yang pemeran Thor di Marvel film itu kan, dia juga ngerti bahasa Indonesia karena dia di sekolah dia waktu di Australia dia belajar bahasa Indonesia juga gitu ya. Ya paling itu, cuman paling gini ya, mungkin yang agak sedikit gue pengen memotivasi for Indonesian people ya, baik itu di dalam negeri maupun yang sekarang lagi di luar negeri. Menurut gue, apalagi yang lagi di luar negeri, menurut gue kalian punya kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan Indonesia dengan cara kalian sendiri lah gitu ya. Kalau misalkan kalian hobi skateboard ya, kalian mungkin bisa memperkenalkan
Indonesia dengan di dunia skateboard gitu ya, komunitas skateboard. Atau misalkan kalian itu apa ya, gue nggak tahu sih, di luar olahraga apa ya, mungkin musik gitu ya, musik. Apa sih yang bisa lu kenalkan gitu di negara-negara lain tentang musik, musik Indonesia, gimana cara lu influence, mempengaruhi, tanda petik menghipnotis mereka supaya mereka penasaran untuk tahu keunikan atau kelebihan musik Indonesia, mau itu musik lokal ataupun musik tradisional atau musik kontemporer dan sebagainya, misalkan gitu ya. Jadi pada dasarnya gue tertarik untuk membahas diaspora ini karena dulu 2-3 tahun, even mungkin 4-5 tahun, sejak 5 tahun yang lalu, kalau ada yang kenal Pak Gita Wirjawan, dulu dia mantan Menteri Perdagangan di era SBY, dan dia punya YouTube channel dan punya konten podcast, Endgame Podcast. Dia sering ngundang orang-orang yang hebat, orang-orang berkualitas. Gak harus terkenal tapi berkualitas dan hebat dan banyak melanglang buana di banyak tempat gitu ya. Dia sering banget bilang bahwa Indonesia ini ya jago kandang gitu ya, jago kandang, secara kurang lebih jago kandang. Makanya banyak negara-negara di luar sana belum kenal Indonesia gitu ya. Kalau orang-orang di Amerika segala macam, kalau ketemu orang-orang kayak kita gini yang muka-mukanya ras Melayu kayak gini, mereka pikirnya kita orang Filipina gitu ya, karena mereka lebih kenal Filipina daripada Indonesia gitu. Apa ya, mungkin salah satu kuncinya adalah gimana cara lu bisa memperkenalkan ya. Salah satunya adalah bahasa dan komunikasi ya, gimana lu pintar komunikasi. Karena jujur, orang-orang mau itu keluarga gue, saudara gue, ataupun rekan-rekan kerja gue segala macam, itu gue merasa dengan kemampuan komunikasi yang gue punya gitu ya. Komunikasi ini bukan cuma pinter ngomong ya, tapi bagaimana segala hal, informasi yang perlu di-share ke orang itu juga bisa lu share dengan baik, deliver dengan baik gitu. Dan gue lihat banyak orang Indonesia yang gue tinggal di area Jabodetabek aja, kota terbesar, wilayah megapolitan terbesar di Indonesia aja, itu masih kurang bagus komunikasinya gitu ya. Kadang-kadang gak mau share sesuatu, gak mau mendeliver informasi yang perlu diketahuin orang atau update-update tertentu. Demennya kalau mau mengupdate tertentu hal-hal yang buruk-buruk aja atau yang jelek-jelek aja gitu. Jadi, tapi kalau ketika mendeliver sesuatu yang baik gitu, susah banget gitu. Jarang, atau harus disuruh dulu atau apa, sering gak kepikiran dan sebagainya. Kayak misalkan media-media sebagus kayak GNFI, Good News from Indonesia, itu kan sering banget di bawah ya, exposure-nya di bawah, jadi jarang kelihatan gitu. Padahal dia juga bagus ya, menyampaikan sesuatu yang bagus-bagus di Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi satu, komunikasi. Kedua, lu harus menguasai setidaknya 1 atau 2 bahasa asing gitu ya. Paling rumah English. Terus sekarang banyak yang udah mulai belajar Mandarin ya, anak-anak sekolah banyak yang mulai disuruh wajib mempelajari Mandarin. Tapi menurut gue kalau Mandarin sih mungkin gak bisa terlalu banyak diaspora ya, paling cuma di sekitar China, Taiwan dan Hong Kong doang gitu ya, yang bisa kita pengaruhi gitu ya. Tapi mungkin kalau kayak Prancis, bahasa Spanyol atau Latin gitu ya, Spanyol, Portugis, Latin lah ya, mau itu Amerika Latin ataupun Spanyol yang itu, terus kemudian Prancis dan Inggris tentunya gitu ya. Menurut gua kalau kalian pintar berkomunikasi dan jago ngecap lah ya, jago ngecap. Kalau bahkan Pak Gita Wirjawan bilangnya jago ngecap ya. Kalau kita jago ngecap di luar negeri sana, di luar sana, mungkin Indonesia akan jauh lebih dikenal dan kita punya pengaruh kuat. Dan pengaruh kuat itu nggak sembarangan loh. Pengaruh kuat itu akan impactnya kemana-mana, nggak cuma dalam hal mempromosikan kuliner, musik atau budaya Indonesia, tapi juga bisa mempromosikan atau mempengaruhi kekuatan ekonomi
financial, fiskal, atau bahkan mata uang rupiah kita itu di luar negeri gitu. Rupiah sering banget jeblok dan nggak pernah bisa naik-naik, selalu turun, trennya selalu turun terhadap US dollar, terhadap pound sterling, terhadap euro. Karena mungkin salah satunya itu, kita nggak bisa mempengaruhi mereka untuk mengakui bahwa Indonesia itu bagus atau apa, atau kuat dan segala macam gitu. Jadi ya menurut gue ya itu, mungkin kita harus pinter menguasai bahasa. Kenapa gue bilang tadi Perancis? Karena Perancis itu kan jajahannya banyak dulu, terutama di Afrika dan Timur Tengah kali ya. Afrika, sebagian Pulau Karibia segala macam gitu ya. Di Afrika sana kan mereka masih banyak pakai bahasa Perancis juga ya. Kayak kalau nggak salah Pantai Gading, Senegal, Nigeria juga kayaknya, Kamerun, even kayak Aljazair ya, Algeria, maybe Tunisia or apa gitu, itu mereka juga ngerti bahasa Perancis gitu ya. Even Morocco ya, I don't know. Ya itulah, walaupun Morocco secara geografis lebih dekat ke Spanyol, Portugal, tapi kayaknya mereka juga nguasain bahasa Perancis juga deh gitu. Jadi Perancis, ya kalau lu pinter bahasa Perancis dan lu pinter berkomunikasi, ya mungkin lu bisa mempengaruhi orang-orang nggak cuma di Perancis tapi juga Afrika ya, belahan, mau itu belahan utara maupun di bagian tengah Afrika gitu kan. Kemudian Spanyol, kenapa Spanyol ya, karena Amerika Latin ngerti bahasa Spanyol semua, tahu bahasa Spanyol, kayak Argentina, Kolombia, Uruguay, Paraguay, Chile gitu kan, Meksiko gitu. Lu bisa mempengaruhi orang-orang negara-negara di situ lah gitu. Apapun yang pengen lu campaign atau apapun yang pengen lu awareness kan gitu ya ke mereka. Dan tadi apa gue bilang, Prancis, Spanyol, ya Portugis mungkin lebih ke Portugal, Brazil, dan apalah ya, mungkin negara-negara kecil yang lain gitu. Ya gitu, jadi apapun bisa gitu. Menurut gue ini penting banget sih, sesuatu yang penting dan jarang kita angkat di Indonesia. Karena kita terlalu jago kandang ya, dan terlalu sibuk dengan urusan di kandang ya, mau itu politisi, selebriti, orang-orang apa ya. Kalau orang-orang pintar kita justru banyak yang melanglang buana ya. Bahkan ada yang berprestasi, yang bahkan kayak si Karina Jo ya, anak muda, perempuan, ilmuwan. Dia berjasa untuk invention atau bukan invention, ya itulah ya, menemukan antivirus apa? Vaksin COVID yang AstraZeneca ya. Nah tapi kan dia gaungnya nggak terlalu kedengeran ya, tapi prestasinya luar biasa gitu. Prestasi luar biasa diakui di Inggris dan sekitarnya, tapi di Indonesia aja sedikit banget yang ngangkat mereka dan banyak yang nggak tahu dia gitu kan. Kita terlalu jago kandang menurut gue, dan terlalu asik di kandang sendiri ya. Padahal nggak ada salahnya kita berkomunikasi, walaupun misalkan komunikasi kita bahasa Inggris kita biasa aja, masih agak belepetan. Yang penting kita punya confidence. Menurut gue itu ya. Indonesia kekurangannya selain malas menguasai bahasa asing, malas menguasai ya, bukan mempelajari sih ya di sekolah segala macam. Coba malas menguasai dan tidak percaya diri gitu, kurang confidence gitu. Gue di beberapa kesempatan beberapa kali ketemu orang Amerika, orang luar negeri lah ya, orang asing ya, Eropa, Amerika segala macam, gue ajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Gue yakin sebenarnya gue nggak, bahasa Inggris gue juga nggak perfect gitu, tapi gue ngobrol aja gitu, tanya-tanya segala macam, everything lah ya. Waktu itu komunitas startup teknologi gitu lah ya. Gue ketemu orang Spanyol, pernah ngobrol sama orang Spanyol, orang Barcelona, dia bikin Zoco.com ya, e-commerce Zoco.com, kayaknya dia udah, Zoco.com kayaknya udah nggak ada ya. Terus gue pernah juga di komunitasnya Antler, komunitas kayak Antler itu, Antler bukan band ya, saya kayak gue pernah dengar ada band rock namanya Antler, tapi bukan band rock. Antler apa sih istilahnya tuh, kayak inkubator lah ya, kayak Y Combinator gitu di Amerika, tapi ini Antler yang punya negara Swedia atau apa tuh yang bikinnya, Swedia atau pokoknya Eropa lah. Gue ngobrol situ sama banyak orang-orang bule gitu ya, kita ngobrol bahasa Inggris segala macam.
Ada yang ramah, ada yang biasa aja nanggepin, tapi ya udah gitu, kita confidence gitu, kita kenalkan diri, kita ngobrol segala macam. Tapi itu Jakarta semua ya waktu itu gue ya ya gitu. Terus akhirnya gue pernah ikut ya selama 9 bulan di Apple Developer Academy di BSD, dan mentor-mentornya beberapa ada yang didatangkan langsung dari Inggris, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Singapura, ada yang dari ya apalah, India bukan ya, enggak sih, orang India tapi kayak mungkin di Singapura ada ya, saya lupa namanya, tapi orang India. Ya, kita ngobrol gitu, ada namanya Lili Manoharan dari Singapura, bahasa Inggrisnya canggih banget, lancar, cepet segala macam. Ya gue ngobrol, apalagi dia orangnya humble banget ya, humble gitu, ngobrol. Ya kita confidence saja gitu, confidence dan segala macam. Mereka bisa mempengaruhi kita, kenapa kita tidak bisa balik mempengaruhi mereka? Yang hal-hal positif gitu ya tentunya. Gitu sih paling ya. Paling itu aja dulu, paling yang pengen gue sharing ya tentang diaspora dan pengaruhnya. Mungkin gue akan coba ngobrol lebih dalam lagi tentang diaspora, bagaimana kita mempengaruhi orang di luar sana. Anything ya, hobi lu apa aja gitu. Lu punya hobi musik, lu punya hobi olahraga, lu punya hobi kerajinan tangan, lukisan apa segala macam, teknologi even mungkin ya. Kan nggak selamanya kita selalu kalah dalam teknologi ya, bisa aja kita punya something yang hebat di teknologi. Misalkan Polytron, satu-satunya industri teknologi kita yang konsisten memproduksi elektronik dan segala macam, itu kan mulai dari kulkas, TV, AC, sampai di akhirnya mereka sempat bikin Android smartphone juga gitu ya. Menurut gua mereka juga perlu kita angkat gitu ya, tapi Polytronnya juga harus punya semangat ya untuk mengangkat mereka gitu. Misalkan sama kayak halnya Samsung mempengaruhi kita di seluruh dunia, Samsung, Apple, Xiaomi sekarang gitu ya mempengaruhi gitu. Dan ya I think like that ya, supaya kita jangan terlalu didikte sama banyak bangsa asing, kita yang mencoba sekali-sekali mendikte mereka ya. Kalau kita mau menguasai sesuatu dan kita percaya diri, intinya juga itu percaya diri ya, confidence gitu.